Oke, baik. Malam kawan-kawan semua. Ya, Oke. ya. Baik, Kang Kenalan, terima kasih waktunya luar biasa nih. Tadi saya mohon maaf, saya yang salah. Saya nunggunya salah tempat gitu ya. Jadi telepon beberapa kali. Kita tadi selesai itu waktu maghrib kita sebelum maghrib kita udah selesai tadi. Mulai jam berapa tadi, Kang? Tadi mulai kita jam 10 kita sampai ke Polda ya kita bincang-bincang dikit dulu dengan di Krimsus, baru nanti pas masuk materi itu di jam 11 lah, sebelum duhur kita udah ini masuk materi. Teh Lady juga tadi ikut. Tadi ikut hadir juga jam 11-an beliau juga datang ke Polda Jabar, dan jam 3 beliau izin karena ada jadwal mengajar kas karyawan tadi itu. Sehingga nanti tadi saya sendiri mendampingi kembali. Kira-kira berapa pertanyaan tadi, Kang? Ya, kisaran pertanyaannya adalah 20 pertanyaan, dan itu pun gak jauh beda dengan yang sebelum-sebelumnya, hanya memperdalami, menguatkan kembali saja itu. Jadi kalau boleh saya tahu, ini pemeriksaan yang keberapa untuk saksi Yoris? Kalau berbicara tentang daripada dugaan yang sekarang didugakan itu, ini yang ketiga ya. Yang ketiganya dan waktu 1, kedua itu masih di tahapan klarifikasi ya. Sekarang masuk ke saksi, dan dari pertanyaan sebenarnya normatif sih. Oh, jadi ini berarti berbeda materi ya dengan sebelumnya panggilan. Ini pertama untuk panggilan untuk dana bos ini ya. Ya, kalau untuk dana bos itu ini pertama. Ya. Karena yang sebelumnya itu adalah BPMU ya, yang sebelumnya itu. Ya, mohon maaf, saya bukan mau masuk ke materi pokok perkara, kan kira-kira apa saja yang bisa disampaikan ke para netizen, kepada publik, pengawal kasus Subang ini terkait dengan hari ini. Ya, saya sebagai PH-nya memohon doa untuk klien saya juga. Ini kan berat sebetulnya ya, dari hati yang terdalam klien kami, ditinggalkan seorang ibu, seorang adik tercintanya, dan ini sangat luar biasa, itu sangat berat sekali. Dan sekarang dengan kondisi dilaporkannya dengan tindakan penyalahgunaan keuangan ini kan begitupun beliau akhirnya harus meluangkan waktu juga gitu ya untuk, dan sampai sekarang pun kan beliau masih trauma juga dengan kejadian itu gitu. Dan emang kita memikirkan juga dia punya anak dan istri yang perlu dia nafkahi itu, sehingga ya itu mungkin saya minta motivasinya juga, doanya lah kepada rekan-rekan kawan-kawan semuanya gitu untuk klien kami ini. Dan sampai saat ini klien kami selalu apa yang diinikan kita selalu datang lah. Kita selalu menghadiri apa yang adakan ketika ada undangan dari Polda itu kita selalu hadiri di situ. Ya, kooperatif lah ya. Kita selalu kooperatif ya. Tidak pernah, walaupun misalkan kita undurkan waktu, kita komunikasi dulu dengan pihak penyidik gitu ya. Misalkan apakah bisa atau tidaknya dengan waktu yang sudah ditentukan kan itu. Nah, sekarang saya mau menanyakan terkait dengan kegiatan sekolah, operasional sekolah atau administrasi sekolah ini sampai sekarang gimana, Kak, kira-kira? Ya kan, sampai sekarang mungkin rekan-rekan bisa cek lah ya ketika ada kejadian itu, sehingga kan aktivitas itu mungkin kayak ya walaupun belum kita secara secara kuasa hukum dari Kang Yoris, kita belum juga menerima misalkan penutupan itu sekolah ataupun misalkan kita juga belum menerima surat itu. Ya, tapi untuk aktivitasnya sekarang betul-betul tidak ada aktivitas sebetulnya gitu ya. Tidak ada aktivitas gitu, aktivitas sekolah nggak ada, apalagi sekarang menghadapi ujian juga, kita nggak tahu hal seperti itu. Kan itu mungkin wilayahnya wilayah daripada organisasi di sekolahannya itu sendiri kan itu. Ya. Nah, ini kan ada berita dari Pasulawan bahwa telah melakukan pemblokiran beberapa rekening yayasan. Ya, itu namanya ketika adanya pemeriksaan itu pasti semuanya diblokir lah ya, rekening yayasan itu pasti diblokir dan diperiksa semuanya kan itu. Nah, kalau misalkan untuk itu kan itu haknya penyidik ya, kepolisian untuk misalkan mencari tahu misalkan kemana saja misalkan aliran uang itu kan itu ya. Tapi emang tadi klien saya sudah kooperatif memberitakan mungkin materi daripada itu semuanya sebetulnya. Cuman untuk kondisi kalau tadi disampaikan oleh Kang Dede ini, ya kondisi saat ini sekolah ini tidak ada aktivitas lah kondisinya gitu. Nah, saya kan pernah ke sekolah juga, Kak, Serang Panjang. Ya. Itu kan ada bangunan
sebelahnya itu seperti ada bangunan baru nih, persis sebelah Di depan ya. di sebelah kanan. Iya itu kan kanan gerbang. Iya. Ya, di kanan gerbang kan. Nah itu ya ini maaf ya, mungkin ada Iya. isu bahwa itu memang akan dilakukan apa sih, semacam pembangunan kembali, memperbesar yayasan. Itu isu itu betul nggak sih Kang? Ya namanya sekolah itu kan mau tidak mau kan harus berkembang gitu ya. Baik dari jumlah siswa, begitupun ruangan juga kan itu ya, harusnya kan jadi bukan monoton gitu ya. Ya itu sah-sah saja gitu, namanya dunia pendidikan itu selain berkembang daripada fisiknya ya berkembang juga tentang administrasinya, perkembangan tentang penerimaan siswa baru ataupun misalkan siswanya juga semuanya berkembang sih dengan pendidikan itu. Jadi ada pun misalkan itu buat ruangan baru ya sah-sah saja pendidikan Ya, itu. tapi memang pihak pengelola yayasan itu tahu memang ada rencana seperti peningkatan itu sebelumnya, atau hanya isu aja? Sekarang ini kan kalau saya lihat lewat sana itu kan ada bangunan yang belum selesai ya. Ya. Yang belum selesai kan. Nah, berarti kan itu untuk pengalokasian berarti kan itu ya, untuk Ya. pengalokasian apakah ruangan atau misalkan kalau informasinya saya dari klien kami itu katanya untuk membuat kantor dan masjid yang gitu. Ya. Untuk pengalokasiannya itu. Betul berarti ya. Karena saya sempat melihat ada batu-batu pasir. Iya betul, makanya kan itu Ya. baru peletakan ya, peletakan baru cor kalau nggak salah itu ngecor, bocor tuh. Oh iya, berarti benar Ya. ya informasi itu ya, sebenarnya Betul. ada niat pengembangan lah ya. Ada net pengembangan, namanya pendidikan kita harus berkembang kan itu ya, Betul. pendidikan itu kan itu. Nah ini terkait dengan, ya mohon maaf Kang, kita bagaimanapun kan berkembang di ruang publik memang ya, kadang-kadang netizen kan bikin rame, bikin isu yang macam-macam, terutama terkait kayaknya kemungkinan besar karena Yoris ini kan bagaimana ketua yayasan. Kalau misalkan ternyata bukti-bukti permulaannya cukup, itu karena Yoris sebagai parpol suka tidak suka karena dia ketua yayasan, itu pasti akan jadi tersangka katanya Kang. Itu gimana Kang? Kan Yoris ini kan orang yang taat pada orang tua lah ya. Iya. Jadi kalau kita lihat betul secara administratif daripada akta ya, itu adalah klien kami sebagai ketua yayasan. Tapi itu pun atas dorongan daripada keluarga besar waktu itu. Jadi itu sebetulnya itu hanya sebatas administrasi saja Yoris sebagai ketua itu. Tapi pada di dalamnya ada keluarga semuanya gitu dalamnya itu. Jadi kalau misalkan Yoris sebagai menikmati ya, walau alam juga kan itu ya, perlu dibuktikan juga kan itu ya. Karena waktu itu karena yang kalau dilihat daripada fungsi kedudukan kewenangan yayasan itu kan hanya mengetahui saja. Sedangkan daripada orang yang mencairkan uang kan sebetulnya bukan ketua yayasan, kepala sekolah sama bendahara lah. Iya kan itu. Berarti kan pelaku itu ada di situ gitu ya. Sedangkan yayasan hanya mengetahui misalkan bantuan berapa kan itu sifatnya. Karena operasionalnya kan sebenarnya itu dana untuk sekolah ya. Betul, ya makanya ini kan yang mencairkan itu kan pasti kepala sekolah dan bendahara. Iya. Secara administratif kan itu. Nah saya dapat informasi tuh Yoris juga pernah mau diangkat sebagai kepala sekolah. Itu kejadian belum ya? Iya kan itu kan keinginan ayahnya. Ayahnya. Betul, keinginan ayahnya ada. Cuman kan Yoris menolak waktu itu, untuk menjadi kepala sekolah kan itu ya. Dan itu pun waktu itu ketika sudah adanya kejadian ya. Oh iya betul. Iya, sudah ada kejadian dan tidak tahu kalau misalkan tahu ada dugaan yang tersangka mungkin beliau tidak akan mau kan itu. Tapi sempat kan itu jadi kepala sekolah. Kalau saya dengar dengan klien saya itu, tapi SK-nya nggak ada ya, SK-nya tidak ada, tapi sempat ditawari untuk kepala sekolah, untuk kepala sekolah. Ya. Tapi kan faktanya dia sebagai ketua yayasan. Kalau dilihat daripada SK ataupun artinya double jabatan. Oh iya, nah itu kan nggak boleh ya. Betul. Nah kalau terkait isu bahwa Danu sempat juga ditawari sebagai bendahara tuh. Ya itu kan isu atau belum terjadi? Isu itu kan belum terjadi lah. Oh, iya. Itu kan harus dibuktikan. Itu kan apakah ada SK-nya misalkan yang pengangkatan dan bendahara kan tidak ada juga. Kan Iya. Kalau ada ya berarti kan terjadi. Iya. Berarti kan ini tidak terjadi kan itu. Berarti tadi kalau lihat legal standingnya
terkait dengan kasus ini. Ketua yayasan itu ternyata memang hanya mengetahui ya. Hanya mengetahui. Sebagai orang yang langsung tahu bisa melakukan pencairan. Ya itu kan kepala sekolah dengan bendahara, betul. Oke, Kan itu mungkin yang ya makanya kalau netizen pingin tahu itu ya tanyakan aja ke sekolahnya kan itu ya. Uang pakai apa aja, kemana aja kan itu kan haknya mereka sebagai kepala sekolah. Disampaikan ke publik kan. Ya. Oh iya, iya Nah, iya. memang ada yang masih ya mungkin mereka tidak tahu hukum, tidak tahu Tuh. aturan, bagaimana posisi ketua yayasan dan kepala sekolah dan Karena ketua yayasan itu tidak bisa mencairkan gitu ya. Karena bukan ranahnya di situ. Gitu ya. Kecuali kalau misalkan bantuan itu untuk yayasan, baru betul. ya ketua yayasan dengan bendahara yayasan. Ini kan sekolah yang mendapatkan, otomatis kepala sekolah dan bendahara sekolah yang mencairkan kan itu sebetulnya. Nah ini perlu disampaikan kepada publik kan, betul. Oh kan? betul. Karena jujur saja ya saya termasuk banyak komentar masuk kan. Oke. Bahwa ketua yayasan pasti terlibat. Nah ternyata kan yang terlibat langsung, yang tahu pencairan karena ini sifatnya untuk lembaga pendidikan bantuan sekolah. Ya kan keterlibatannya hanya sifatnya mengetahui saja, Iya. laporan, misalkan laporan pengajuan, sifatnya mengetahui Iya, saja. betul. Iya. Artinya yang secara mungkin aturan di yayasan yang mengelola keuangan itu ya kepala sekolah dan bendahara. Betul, dan bendahara. Yang membuat laporan juga bendahara ya. Betul. Oke, iya ya. Nah ini harus dipahami juga. Terima kasih banyak nih. Oke. Ada yang mau disampaikan lagi kan? Ya paling itu sajalah, doanya saja buatkan kami biar selalu kuat. Intinya sehat-sehat lah. Iya. Doakan untuk sehat selalu karena kan ini bukan hal yang kecil ya, bukan yang mudah di sini. Jadi dia orang yang kehilangan yang begitu, itu yang perlu kita ini kan. Dan dia sekarang sampai masih tahan, dalam artian masih bisa gitu untuk datang dengan panggilan-panggilan ke Polda, walaupun dengan hati yang begitu sakit ya itu sebetulnya kan gitu. Tapi dia berani untuk mengungkapkan. Makanya saya sampaikan kolihak ke walakana muron. Katakanlah yang pahit itu ya, katakan yang hak itu walaupun pahit rasanya gitu aja. Itu aja Kang. Ya. Cukup? Ada Oke, lagi? cukup, Ya. cukup. Terima kasih sekali lagi Kang atas waktunya, luar biasa, semoga diberikan sama-sama. kesehatan, kelancaran dan ya semua mudah-mudahan yang terbaik lah buat kita semua. Oke, sama-sama. Terima kasih Kang ya. Sama-sama. Kang Yoris. Saya halo ya. Sehat ya tadi? Oke, nggak ada masalah kan? Lancar semua ya. Iya, sukses selalu. Ya, oke. Sebenarnya video yang Bang Yahya itu, yang si Cupu itu udah jelas itu, udah jelas-jelas itu si Cupu itu udah menceritakan siapa pelakunya, udah jelas di situ. Coba lihat aja kata-katanya, itu kan menggambarkan bahwa dia dengan bos ya, bosnya siapa ya, Yoris, bosnya Danu itu kan. Nah itu udah jelas di Cupu itu udah jelas. Terus di mana lagi? Waktu tahun baru ya kan Bang Jack mau pulang ya. Nah tahun baru itu kan ada acara joget-joget lah. Malah sampai mabok-mabok gitu kan. Dan itu sampai mabok berapa botol lagi kan. Itu sampai dia ngomong sendiri dia. Wah goblok dah si Yoris anjing pembunuh. Nah, sampai ngomong begitu dah. Banyak orang sama saya ditahan dong. Wah, di sini taruh ayah Patopan, ayah siapa, ada bos-bos kan di situ semua. Dia ngomong begitu loh, udah ngacapuk dah. Si Yoris tak pembunuhnya aja ngomong begitu, coba di kumpulan banyak orang kok lagi dangdutan tuh. Jadi satu orang itu kategorikan cukup